Setelah kita udah banyak ataupun lama banget bahas isinya laptop terus gitu ya, maka kali ini Bical akan bahas nih sebuah handphone yang banyak banget ditanyain sama teman-teman sekalian. Bukan karena hanya sekarang kita hanya butuh HP gitu ya, tapi memang karena harganya yang tergolong terjangkau, yaitu di level 1 jutaan, hampir ke 2 juta dari brand Xiaomi. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan bahas bukan laptop, tapi sebuah handphone yang ya masih banyak dipertanyakan lah dan juga dirilis oleh Xiaomi nih, yaitu Xiaomi Redmi 10C. HP ini sendiri diperkenalkan secara global dari bulan Maret 2022 sehingga masih di tahun yang sama lah, jadi masih tergolong baru. Menarik sebenarnya melihat sampai sejauh mana kemampuan HP yang bisa ditawarkan dengan level segini. Sehingga yuk kita kupas tuntas nih handphonenya. Pertama kali untuk tampilan kotak, Xiaomi Redmi 10C ini tuh sendiri hadir dengan bentuk yang nggak jauh berbeda dengan HP Xiaomi level mainstream lainnya. Di bagian depan nanti kita hanya akan langsung menemukan akan penampakan produknya, plus juga itu di bagian tengah nanti beserta dengan logo Xiaomi di bagian kanan atas, dan juga nama modelnya di bagian bawah. Sedangkan untuk sisi kanan ini tuh dan kirinya tergolong polos, yaitu hanya ada tulisan seperti Redmi 10C berwarna abu-abu. Palingan baru di bagian belakang nih, kita akan menemukan detail teknis terkait dengan handphonenya, beserta dengan fitur-fitur unggulannya. Nah, kalau kita beralih ke isi paket penjualannya, maka kita akan langsung tuh dihadapkan dengan penampakan produknya itu sendiri, yang memang sebenarnya masih di-cover nih dengan plastik transparan. Kemudian kita juga nanti akan mendapatkan sepaket kayak kertas-kertas informasi dan juga manual. Ada juga kayak tempat SIM card ejektornya gitu. Baru di bawahnya lah, nanti kita akan menemukan charger beserta dengan kabel USB Type-A kepada USB Type-C. Sangat disayangkan di sini nggak disediakan langsung cover ataupun silikon yang biasanya ada tuh di HP-HP, apalagi HP Xiaomi pada umumnya ya. Kayak Poco kayaknya dapet deh. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk bagian desain, Redmi 10C ini sendiri hadir dengan tampilan yang nggak terlalu jauh berbeda dengan handphone-handphone budget pada umumnya. Dan ini hadir di dalam form factor candy bar. Untuk materialnya pun, HP ini tuh mayoritas mempergunakan bahan plastik di sisi frame hingga ke bagian belakangnya. Dan juga untuk bahan kaca ini berada di bagian dari layar. Secara durabilitas sih, HP ini juga nggak lupa layarnya dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass, walaupun nggak jelas ini yang versi berapa. Secara dimensi pun, HP ini tuh hadir dengan ukuran 16,9 x 7,6 cm, dan ketebalan 0,8 cm dan berat 190 gram. Sisi depan HP-nya ini sendiri sih Pical bisa bilang biasa aja, nggak ada yang terlalu menarik di sini. Namun untuk di sisi belakangnya, barulah di sini yang terlihat lebih menarik. Pertama, untuk tampilannya secara umum ini memiliki bentuk seperti carbon fiber, apalagi yang Pical pilih ini tuh warnanya abu-abu begini, dengan nama yang dinamakan Xiaomi yaitu Graphite Grey. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih colorful sih, ada beberapa warna lain, seperti contohnya warna mint green ataupun ocean blue. Nggak lupa juga nanti di bagian yang paling mencolok di belakang ini tuh adalah tonjolan di bagian kiri atas yang merupakan satu set, yaitu kamera beserta dengan lampu LED, plus juga fingerprint sensor dan tulisan Redmi plus informasi mengenai kameranya. Fingerprint sensornya ini sendiri juga untuk Pical ya, ini berada posisi yang pas untuk telunjuk kalau misalnya pakai tangan kiri. Tapi ketika Pical pakai tangan kanan, Pical berasa nih kayak sensornya agak susah dijangkau. Harusnya sih kalau menurut Pical agak turun sedikit, biar lebih enak ataupun kalau nggak pas lah gitu, minimal di tengah-tengah lah. Karena kan nggak semua tangannya segede Pical. Kemudian untuk urusan port dan juga tombol kendali handphone ini tuh berada di sisi kiri, kanan, dan juga atas plus bawah. Mulai dari atas kita nanti akan menemukan satu port audio 3,5 mm dan di sisi kanan nanti terdapat 3 buah tombol yaitu untuk volume up, volume down, dan juga tombol power. Buat Pical yang datang dari handphone Samsung maka sedikit aneh nih, karena layoutnya kayak nggak biasa aja. Selanjutnya untuk di sisi kiri, terdapat slot untuk dual micro SIM card beserta dengan dedicated port untuk micro SD card. Jadi bukan hybrid-hybridan ya teman-teman. Dan terakhir nanti di sisi bawahnya, di bawah handphone itu hanya terdapat satu USB Type-C di bagian tengah, dan juga ada lubang mikrofon di sisi kiri dan lubang speaker di sisi kanan. Untuk urusan layar, Xiaomi Redmi 10C ini sendiri memiliki layar berukuran 6,71 inci dengan aspek rasio 20,625 berbanding 9 dan resolusi HD+ atau 1650 x 720 sehingga tingkat kerapatan layarnya sendiri adalah 268 dpi. Layarnya nggak ada yang terlalu spesial di sini karena secara kontras, kecerahan, dan kualitasnya pun ya cukup-cukup makan aja. Di sekeliling layarnya pun juga nanti memiliki bezel yang nggak bisa dibilang tipis, apalagi tergolong lumayan tebal sih sebenarnya, terutama di bagian bawahnya.
Dan yang memang menjadi perhatian ataupun karakteristik juga sih sebenarnya yang ada di layar-layar yang budget level itu adanya bayangan di sekeliling layar dari dekat bezel. Apalagi jelas banget tuh dekat dengan area dekat kamera gitu. Kayak kerasa agak bayang-bayangan hitam. Secara layar sih sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial-spesial amat di sini. Nggak usah berharap high refresh rate, HDR, ataupun fitur-fitur HP kelas atas. Maklum, ini juga memang karena HP budget level. Berikutnya untuk performanya, Redmi 10C ini tuh memiliki prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer dan juga total 8 core ataupun yang namanya gaulnya octa-core. Prosesornya itu dibagi dua, yaitu 4 core dengan high performance dari Kryo 265 Gold dengan frekuensi maksimum hingga ke 2,4 GHz. Dan ada juga yang 4 core low power dari Kryo juga, yaitu 265 Silver dengan frekuensi maksimum 1,9 GHz. Di sektor grafis pun HP ini menggunakan GPU dari Adreno 610 yang ditargetkan untuk GPU kelas menengah. GPU ini juga banyak banget tuh dipakai di beberapa line-up Xiaomi seperti contohnya Poco M3, Redmi Note 8, hingga ke Redmi Note 11. Sedangkan kalau kita beralih untuk RAM, maka HP ini tuh hadir dengan RAM 4GB untuk semua model. Dan yang menariknya juga, di HP ini terdapat fitur yang namanya Memory Extension, di mana HP ini akan mengalokasikan storage sebesar 1GB sebagai kayak temporary RAM gitu. Dan buat yang bingung fungsinya apa, memang ini tuh secara fungsi untuk memastikan aplikasi tetap bisa terbuka dengan lancar. Tapi memang nggak secepat dari RAM-nya sih. Nanti untuk HP ini sendiri tuh ada dua opsi storage sebenarnya kalau teman-teman coba lihat di marketplace, yaitu 64GB ataupun 128GB. Dan memang model yang kita review ini adalah model yang 64GB karena lebih terjangkau secara harga. Dan nanti untuk storage 64GB-nya sendiri, secara out of the box tuh sudah berterisi 27 hingga 28GB atau sekitar 40%-an. Tapi nanti kalau teman-teman rasa kurang, nggak usah khawatir karena seperti yang udah bisa bilang tadi, sudah ada opsi untuk mempergunakan microSD card dan support hingga kapasitas 1 TB. Di bagian software, Xiaomi Redmi 10C ini sendiri hadir dengan Android dari versi 11 atau codename Red Velvet Cake. Nggak lupa juga, seperti layaknya mayoritas HP Xiaomi, maka sudah ada MIUI versi 13.0.2 di handphone ini. Yang jadi concern Pichel sebenarnya adalah banyaknya banget tuh aplikasi bloatware dan juga games-games yang langsung terinstall di HP ini. Bahkan ada advertisement di dalam beberapa aplikasi. Sehingga buat HP yang pengen polos-polosan begitu, maka nggak bisa sama sekali tuh kayaknya ngandelin ini. Kayaknya mereka ngincar harga murah tapi neken di situ, pakai iklan bos. Nah, setelah kita bahas hardware dan juga software, maka kita penasaran buat ngelihat bagaimana sih ataupun sejauh mana performa dari HP ini. Oleh karena itu, mari kita tes dulu HP ini mempergunakan beberapa aplikasi benchmark. Pertama itu kita mempergunakan Geekbench, dan hasilnya HP ini mendapatkan skor sebesar 374 untuk single core dan 1280 untuk multi-core. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Kedua, kita mempergunakan Antutu Benchmark versi 9.3.8, dan hasilnya ini mendapatkan skor sebesar 227.430 dengan komposisi CPU 83508, GPU 35985, memori 52432, dan UX sebesar 55505. Berikut ini sebagai perbandingan adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Nah, setelah kita bahas hasil benchmark, maka Pichel coba mainin game juga di handphone ini. Dan kita karena nggak ada aplikasi-aplikasi untuk benchmark, maka kita akan langsung tes aja. Pertama untuk game Genshin Impact. Dan game ini berhasil dijalankan dengan setting low. Ini pun dalam permainan memang masih ada banyak-banyak efek dan juga animasi gitu yang lagi sesi fight, maka akan sedikit nge-lag. Dan kalau kita mau nyaman sih, jelas kita turunin kepada lowest untuk hasil yang lebih smooth. Dengan konsekuensi memang grafiknya tuh kurang tajam. Dan kedua, kita mainin game seperti Mobile Legends, dan HP ini berhasil menjalankan gamenya dengan setting paling basic, dan juga tampilan gambar yang ala kadarnya aja. Dan terakhir, kita tes untuk game PUBG, dan HP ini juga berhasil menjalankan gamenya dengan setting smooth dan juga frame rate medium. Walaupun nggak bisa dipungkiri masih ada lag sesekali saat kita bermain gamenya. Nggak lupa juga Pichel coba tes panas yang dihasilkan oleh HP ini jika dalam kondisi gaming ataupun dalam kondisi stress test. Dan dalam pengujian ini, Pichel mempergunakan stress test dari Antutu sambil kita charging handphonenya.
Hasilnya saat pengujian sudah setengah jalan, maka panas yang dihasilkan handphone ini tuh terfokus pada bagian belakang, tepatnya dekat di kamera, dengan rata-rata derajat di 43,3, dengan titik tertinggi 47,2, dan terendah di 32,0 derajat Celcius. Titik panas lainnya dari HP ini ada di daerah dekat charging, dan ini juga karena memang sedang kita charging, yaitu di rata-rata 39,6 derajat dengan titik tertinggi 45,1 dan terendah di 32,9 derajat Celcius. Sehingga kalau memang HP ini kita geber, bakal berasa nggak nyaman, terutama dalam jangka yang panjang. Secara umum sih, HP ini teman-teman harusnya udah bisa langsung tahu ya, memang ini masuk sebagai entry level phone. Performanya basic dan cukuplah untuk kebutuhan-kebutuhan ringan seperti konsumsi konten ataupun buat ngegame dengan setting-setting rendah. Walaupun begitu, memang untuk storage internalnya karena memang terbatas, jadi pastikan untuk selalu siapkan free space di bagian internalnya agar nggak kepenuhan dari datanya. Di bagian multimedia, kita akan bahas bagaimana audio dan juga kamera dari handphone ini. Pertama, untuk urusan audio, HP ini sendiri memiliki sebuah speaker yang terletak di bagian bawah kanan seperti yang sudah Pichel bahas tadi di bagian desain. Sumber suaranya juga hanya keluar dari bagian bawahnya ini. Jadi nggak ada tuh yang di bagian-bagian dari earpiece-nya. Dan secara karakteristik sih, speakernya ini menghasilkan suara yang flat dan biasa aja. Dan waktu kita tes dengan full maksimum, maka HP ini dapat menghasilkan suara rata di 83,8 desibel dan maksimum hingga 91,5 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara dari HP Xiaomi Redmi 10C saat dengar lagu dan juga saat main game. Check this out. Untuk menemani kita dalam multimedia, nggak lupa juga di sini masih ada yang namanya FM radio. Ya, dimana yang lagi-lagi seperti biasa kita butuh colokan dengan headset agar bisa menangkap sinyal radio. Walaupun sayangnya nggak dikasih headset dalam paket penjualannya, bos. Tapi menarik ya, masih sampai sekarang masih ada ya FM radio. Kenapa HP saya ini tidak ada? Dan kemudian beralih kepada urusan kamera, di mana HP ini sendiri memiliki kamera di sisi depan dan juga belakang dari handphone. Untuk yang kamera depan, ini hanya ada satu kamera 5 megapiksel dengan bukaan f2.2 yang bisa mengcapture foto dengan resolusi 1944x2592 piksel dan merekam video hingga resolusi Full HD 1920x80 dengan 30 fps. Kameranya juga sudah mendukung akan fitur seperti Face Unlock untuk membuka HP ini lebih cepat. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena ini Face Unlock-nya mempergunakan kamera depan yang biasa, dan secara security jelas lah, ini nggak akan seaman dengan yang sudah implement akan infrared kamera. Sedangkan di kamera belakang nanti ada dua unit kamera, yaitu yang pertama kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.8, namun kameranya sendiri secara tatanan menggunakan teknologi 4-in-1 pixel binding. Sehingga sebenarnya secara efektif tuh pixelnya hanya 12 megapiksel. Kamera utamanya ini tuh bisa mengcapture foto dengan resolusi 4080x3072 piksel dan merekam video hingga resolusi Full HD atau 1920x80 dengan frame rate 30 fps. Kemudian ada juga kamera kedua yang menjadi support, yaitu namanya kamera depth sebesar 2 megapiksel, yang dimana ini membantu soal kayak foto-foto portrait, bokeh, dan juga teman-teman sebangsa dan senegaranya. Kamera ini tuh hanya bisa jadi support aja, jadi kita nggak bisa pergunakan secara dedicated ya teman-teman. Secara umum sih kualitas kameranya ini tergolong basic. Noise-nya berasa banget dengan foto yang bahkan di tempat yang banyak cahaya. Apalagi waktu gelap, noise-nya jelas banget nggak bisa dihindarkan. Dan untuk beberapa foto kelihatan proses sharpening-nya dalam beberapa titik lah gitu. Di sisi lain, bahkan ada yang sama sekali ketajamannya nggak berasa sama sekali. Jadi kayak hit and miss gitu untuk sharpening-nya. Namun yang menarik dengan adanya depth kamera, ini membuat kita bisa foto portrait dan juga kita bisa atur akan kayak tingkat-tingkat bokehnya begitu. Hasil bokehnya ini memang masih belum terlalu rapi, karena ini pakai software processing dan juga bukan teknik yang kamera dengan lensa bokeh beneran. Tapi ya ini sebuah fitur menarik sih, terutama buat kita yang suka selfie. Tapi itu pun selfie-nya harus dibalik. Buat yang penasaran deh, berikut ini merupakan beberapa contoh foto dan video yang Pichel coba ambil dari kamera Xiaomi Redmi 10C.
Jadi ini dia guys, merupakan contoh video dari HP Xiaomi Redmi 10C ya. Ini maksimum resolutionnya di Full HD 30 fps. Dan teman-teman bisa lihat walaupun secara kontrasnya cukup lumayan ya, tapi noise-nya tetap berasa nih tuh. Apalagi di dekat-dekat dingdong Pichel, tuh kelihatan banget tuh noise-nya ya. Dan memang agak sedikit nge-lag ya, mungkin karena 30 fps. Begitu. Ini untuk contoh kamera depannya, tapi nanti kita akan coba contohin kamera belakang videonya. Nah, kalau ini Pichel contohin pakai kamera belakangnya ya, sambil kita ngeliat-ngeliat kebun guys. Ini Pichel sambil jalan biar kelihatan apakah memang ada stabilization-nya ya, sambil kita ngecek-ngecek tanaman ya. Ini ada bonsai, kemudian ada tanaman-tanaman di sini ya. Agak goyangnya sih kayaknya berasa ya. Nah tuh, ini Pichel sambil jalan. Ini sambil liatin tanaman guys. Ada cabenya Pichel di sini nih, sama ada tanaman-tanaman lain. Gitu. Ya biar teman-teman bisa nilai sendiri gimana ininya hasilnya. Oke. Thank you guys. Urusan baterai, HP ini sendiri memiliki baterai internal dengan ukuran 5000 mAh. Baterai ini diklaim Xiaomi bisa bertahan selama 19 jam nonton video ataupun 11 jam main game. Dan kita nggak puas dengan itu, dan kita coba uji HP-nya dengan tes nonton video YouTube mempergunakan maximum brightness, maka HP ini dapat bertahan selama 11 jam 24 menit. Jadi sedikit banyak kayaknya klaim dari Xiaomi untuk bisa bertahan 11 jam valid lah di sini. Nanti kalau teman-teman baterainya habis, maka HP ini sendiri tuh bisa teman-teman charge menggunakan charger bawahnya, namun secara spek tuh dia bisa di-charge hingga maksimum 18 watt. Tapi sayangnya, charger 18 watt itu nggak langsung disediakan dalam paket penjualannya. Karena paket penjualannya hanya disiapkan charger dengan daya 5 volt 2 ampere atau total 10 watt. Dan nanti untuk durasi pengisiannya dari kosong hingga penuh pada saat HP aktif namun tidak digunakan, ini akan membutuhkan waktu selama 2 jam 23 menit. Selanjutnya untuk urusan jaringan, sayangnya Xiaomi Redmi 10C ini tuh hanya mengadopsi jaringan hingga 4G saja untuk kedua SIM card-nya. Dan untuk jaringan Wi-Fi, HP ini juga sudah support akan Wi-Fi 802.11ac dan mendukung dua frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Nanti indikatornya ada nih, waktu kita lagi mau connect Wi-Fi. Selebihnya sih fitur pendukung koneksinya yang ada palingan hanya Bluetooth versi 5, dan sayang aja nggak ada NFC di dalam HP ini. Overall, menurut pribadi Pichel, Xiaomi Redmi 10C ini merupakan sebuah HP entry level yang cocok banget buat kita yang baru mau beli handphone buat kebutuhan basic, ataupun mungkin buat sekarang ya, yang buat lagi butuh-butuh HP buat atau masih online gitu. Untuk sekedar WA, browsing, nonton TikTok, dan juga YouTube, plus juga Netflix, harusnya sih nggak ada masalah. Apalagi layarnya juga sudah lega banget dengan kualitas layar yang memang tergolong secukupnya. Kameranya pun masih baik lah. Baik yang depan ataupun belakang cukup-cukup untuk kita foto-foto casual, ataupun yang kayak selfie-selfie begitu. Tapi kalau buat kita yang mungkin memang kayak ngarep buat bisa main game gitu ya siap-siap aja atur ekspektasi kita. Dimana secara setting game ini berjalan di mode yang paling rendah, bahkan beberapa kali masih kayak nge-lag gitu. Jadi bisa jadi agak nggak terlalu nyaman. Dan satu yang mungkin jadi sisi negatifnya adalah tidak ada NFC di handphone ini. Menurut Pichel sih harusnya di zaman sekarang ya, dengan semakin implementasi uang elektronik yang tinggi, maka fitur NFC itu harusnya jadi fitur wajib dalam semua handphone. Nanti kalau teman-teman yang mungkin selepas kelemahan ataupun kelebihannya masih mau berminat akan handphone ini, maka siap-siap aja merogoh kocek tuh di harga 1,9 juta untuk yang versi storage 64 GB atau 2,1 juta untuk yang versi 128 GB. Kalau ada uang lebih sih, ya memang Pichel sarankan ambil yang 128 GB aja. Selisihnya sih memang cuma 200.000 aja, tapi dengan selisih segitu kita dapat kapasitas 2 kali lipat. Dan nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini ya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa teman-teman bisa juga like dan share. Plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ataupun Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Gak lupa juga Pichel mau ingetin, buat teman-teman yang mungkin suka game ataupun konsol arcade gitu, bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang radar Pichel yaitu PMG Facts. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Sama juga kelas budget, bos. Kalau Ngana punya duit
pakai sampai 5 juta ya bukan inilah handphonenya, ini 1 juta, Bro.